Bismillah, afwan izin bertanya. Ana pernah mendengar tentang pembahasan pemboikotan produk Yahudi atau buka kurung Israel tutup kurung. Nah, semestinya nggak usah pakai buka kurung tutup kurung, Yahudi saja, nggak usah tambah Israel. Karena Israel itu ya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Nabi Yakub, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah dan ada yang mengatakan itu termasuk membantu Palestina. Ana masih tidak paham mana pendapat yang benar. Pendapat yang benar ikutilah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pendapat yang mengajak manusia kepada sunnah, kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, itulah yang benar. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Adakah memboikot produk Yahudi? Nabi SAW sudah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, ya. Semenjak dahulu, ya. Semenjak ada orang-orang yang menggembor-gemborkan boikot produk Yahudi, boikot. Di zaman Nabi SAW, Nabi sudah bermuamalah dengan mereka, orang-orang Yahudi. Bagaimana muamalah Nabi SAW dengan mereka? Muamalah biasa. Ya, diberi makan, Nabi terima. Bahkan Nabi makan pemberian Yahudi. Ya. Nabi menggadaikan baju besinya kepada mereka. Ya. Muamalah Nabi SAW terhadap mereka. Padahal mereka itu orang jahat. Jahat mereka itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh benar-benar engkau akan dapati, pasti kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Mereka itu pembunuh para nabi, ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Itu Yahudi, ya. Semenjak dahulu memang perangainya buruk orang-orang Yahudi. Tapi adakah Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memboikot produk mereka? Ya, untuk tidak menerima pemberian mereka, kita boikot saja mereka. Karena mereka pembunuh para nabi, karena mereka orang-orang yang keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. La, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa kita orang belakangan, ya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Dalam bab jual beli Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang Allah halalkan itu jual beli, baik bersama orang kafir atau bersama orang-orang muslim. Itu Allah halalkan. Yang jelas jual beli. Jual belinya sah selama jual beli itu ya sesuai ketentuannya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ya, yang dijual, yang dibeli itu benda yang halal. Ya, kenapa kita mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkannya? Maka dari itu kita katakan untuk pemboikotan produk orang Yahudi ini bukan hak kita pribadi, bukan hak person-person masyarakat, tapi hak pemerintah. Hak pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan produk Yahudi tidak boleh masuk lagi ke negara ini, itu hak pemerintah, memang hak mereka. Ya, kita tidak akan membelinya karena tidak masuk lagi ke negara kita. Hak mereka untuk memboikot ini bukan hak kita. Karena masalahnya masalah negara, ya kan? Kalau kita sendiri, ya terlepas dari kita memang tidak suka produk Yahudi, mungkin seperti minuman-minuman mereka itu, ya memang kita tidak suka mungkin kan. Tapi untuk mengatakan ini tidak boleh, itu harus berlandaskan dalil. Yang aneh ya, orang yang produk Yahudi, boikot produk Yahudi, tapi muamalah orang Yahudi, ya dia teruskan, dia tetapkan dalam kehidupannya. Apa muamalah orang-orang Yahudi? Riba.
wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil riba padahal mereka dilarang darinya. Ini orang Yahudi muamalahnya riba. Tapi banyak orang-orang kita yang bermuamalah dengan cara sistem riba. Itu sistem orang Yahudi. Orang Yahudi muamalahnya riba. Boikot produk Yahudi, boikot produk Yahudi. Tapi dia masih muamalahnya seperti orang-orang Yahudi, riba. Ya. Dan banyak sebenarnya kalau mau kita kritik boikot semuanya sebenarnya banyak ya, seperti apa lagi produknya, demonstrasi itu produk Yahudi juga ya. Banyak orang Yahudi itu sebenarnya banyak yang perlu diboikot, itu bukan masalah jual beli ya. Dari mereka itu banyak yang perlu kita boikot, dari muamalah kita supaya tidak mencontoh mereka, itu yang sebenarnya diboikot. Ya. Adapun dalam bab jual beli, kenapa kita mengharamkan yang sudah Allah halalkan? Ada yang mengatakan itu termasuk membantu Palestina, yakni kalau kita memboikot produk Yahudi, ya tidak membeli produk mereka, itu membantu Palestina. Tidak. Membantu Palestina itu dengan mendoakan mereka, membantu mereka dari sisi dana, ya, dari arah yang dipercaya. Mungkin sekarang ini yang kita sama-sama tahu, yakni yang kita percaya, pemerintah yang kita percaya sekarang ini. Memang kita mesti percaya dengan pemerintah, yakni dalam bab ini kan bab negara, antara negara Palestina dengan negara Indonesia. Bagaimana sih cara membantu negara Palestina? Tanya pemerintah kita, karena hubungannya kaitannya negara dengan negara. Ya. Kita percaya dengan pemerintah kita. Oh, kata pemerintah kita, salurkan lewat Departemen Agama, salurkan dana kita. Demikian cara membantu orang Palestina, demikian. Ya. Pemerintah kita mengatakan salurkan lewat ini. Kita salurkan lewat ini. Lewat apa yang diarahkan oleh mereka. Itu sudah membantu. Atau kita angkat tangan kita, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi dengan sehancur-hancurnya. Itu sudah membantu. Ya, sudah membantu. Dalam kunut nazilah, imam membaca doa, kita mengaminkan, membantu. Itu sudah membantu. Itu sudah membantu. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. Karena keselamatan itu, ya, yakni dengan seseorang mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya, ketentraman, ya kan? Jadi kita doakan mereka supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan kenyamanan, ya. Untuk membantu mereka bukan dengan memboikot produk-produk Yahudi, bukan dengan cara memboikot produk Yahudi. Dalam bab muamalah itu kita boleh secara umum itu boleh. Ya. Tidak ada yang melarang kecuali kalau di sana ada keharaman, baru haram hukumnya berarti. Dalam bab muamalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan halal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gak tahu kalau rokok itu produk Yahudi atau bukan? Rokok. Hah? Produk Yahudi. Iya, rokok produk Yahudi. Nah, gimana itu? Banyak masih orang yang merokok nih. Mestinya ya haramkan juga, nggak boleh rokok ya. Allahul musta'an, ya kan?